Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan bersua setelah melaksanakan puasa dengan bilangan yang sempurna, dilanjutkan dengan nikmatnya hari raya sampai kita hari ini dapat bersua di bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji Allah berikan kesehatan dan pulang kembali mendapatkan gelar haji mabrur, dan kita yang belum berkesempatan Allah berikan peluang bersua ziarah ke makam Rasulullah, baik kita ziarah di Madinah dan di Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan tak ada yang tahu, karena rezeki Allah yang menentukan. Kadang-kadang menurut akal tak layak kita berangkat ke sana, tapi kalau Allah bilang kun fayakun, berangkat, ada aja jalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dibilang abang kami tadi terlalu lama, aku pun lupa aku tadi mana kaji kita lagi nih. 1 bulan sebelum puasa tak ada kabar, puasa tak ada kabar, habis puasa 2 bulan tak ada kabar. Jadi kadang-kadang yang mengaji ini begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kaji kita yang dalam catatan saya, bagaimana sudah Rasulullah di masa mudanya. Bagaimana masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu termaksud anak yang mandiri. Di usia 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah asuhan pamannya. Karena saat itu pamannya Abu Thalib dalam keadaan bukan punya harta, tapi dia memperkerjakan anak termaksud keponakannya dengan mandiri. Bagaimana caranya? Dua yang dilakukan Nabi ketika usia muda. Di usia 8 tahun maka Rasulullah menernak kambing. Ada yang mengatakan di usia 8 tahun ke 12 tahun Rasul hanya ikut menemani pamannya berdagang. Nah, makanya dalam riwayat dikatakan, salah satu kitab rujukan kita dalam kitab Asy-Syiratun Nabawiyah Ibn al-Hisam, kata ulama, wa asbahal fata arada ay ya'mala wa ya'kula min 'amalin yadih. Kenapa Rasulullah diajarkan pamannya bekerja di usia muda, bahkan usia 8 tahun? Karena biar Nabi Muhammad menjadi seorang pemuda yang mandiri, arada ay ya'mala wa ya'kula min 'amali yadih. Biar dia biasa memakan makanan yang dia cari sendiri dengan tangannya. Jadi mohon maaf Pak, ini sudah diajarkan orang-orang tua kita dulu. Macam mana pun kaya ayah omaknya, tetap diajarinya anaknya pandai kerja. Ambil dulu itu, kampakkan dulu itu. Itu hal pendidikan di usia anak-anak yang kita ajarkan. Awak mau makan mak, kalau mau makan kau sapukan dulu itu. Dulu begitu anak-anak gadis dulu diajarkan. Kenapa? Biar dia mandiri ketika dari kecil, dewasa nanti dia tak gegabah. Anak sekarang Pak Muhammad, anak-anak gadis sekarang mencuci memasak pun kadang-kadang kurang pandai. Kenapa? Mencuci pakaiannya, maaf cakapnya, mencuci dalaman dia saja pun tak pandai dia. Kenapa? Udah ada laundry, udah ada mesin cuci. Anak orang kaya semua dibayar. Boleh kita memanjakan anak ketika kecilnya, tapi nanti efeknya ketika dia dewasa tak bisa apa-apa. Maka saya ingat kaya dulu Pak, aku dah lapar kali mak aku mau makan mak, kau kampak dulu 2 potong kayu itu baru kau makan. Ingat dulu begitu cara orang tua dulu, ya kan? Atau kau isikan dulu air itu 1 jerigen itu, kau timba dulu air itu baru kau makan kau. Enak saja kau nyampe dari main-main langsung makan kau. Orang tua dulu begitu. Ternyata pendidikan orang tua sekarang sudah salah mengajarkan anak. Maka jangan heran Pak, begitu dewasa anak awak, dulu walaupun sarjana anak gadis awak itu Muhammad pandai semua. Mencuci oke, memasak oke. Kalau sekarang nggak bisa lawak, nggak pernah disuruh mama nyuci loh. Jadi makan nggak pandai, asik grab aja Pak. Apa nggak bengkau, asik GoFood aja kerja, paket, habislah. Kalau dulu lincah-lincah Bapak Ibu, mama ini lincah-lincah. Kenapa? Ini pula fastaghala bi ra'yil ghanam li a'mamihi. Apa pekerjaan Nabi? Pertama adalah
dia dibiasakan mengembangbiakkan bagaimana domba paman-pamannya. Baru apa lagi? Wali ghairihim, atau selain daripada domba-domba pamannya. Maka mohon maaf Pak, saya pribadi waktu kecil dulu, ingat kali ayah saya adalah lembu kami Pak, dulunya pula, dulu kan. Kau kau jaga baik-baik lembu ini, kau jaga baik-baik kambing ini. Kalau beranak kambing ini 2, aku niatkan sama kau 1. Beranak lagi nanti, niatkan 1. Pandai-pandai kau merawatnya nanti, berkembang biak ini, itulah rezekimu. Dan alhamdulillah Pak, saya amalkan itu ketika saya kuliah ke Medan. Kambing itu sampai sekarang di rumah masih ada. Dari saya mau kuliah Pak, kata mak aku, Dil, ya mak, nanti biar jangan susah kau wisuda. Ini pula nggak tahu pula ilmu sama mak aku apa tidak ini kan. Pandai-pandai dia memang. Kau belikan kambing tu sepasang. Mama yang ngangonnya di sini, adik-adik kau. Adik saya 5 Pak, ya kan? 2 laki-laki. Dah, nanti orang ni ngangon-ngangonnya, hasilnya nanti bisa orang tu kuliah. Alhamdulillah sampai detik ini Pak. 2006 saya merantau ke Medan, sampai detik ini kambing itu masih ada. Berapa tahun itu Pak udah? 2006 ini 2020, 17 tahun. Beranak pinak. Nanti wisuda nanti jual 1. Ada yang pesta nanti mau akikah, jual 1. Maka aku bilang, "Mak, berapa lagi kambingku?" Jangan kau hitung-hitung. Rupanya tak ada lagi kambingku di situ. Semua dijualinya. Karena setiap wisuda jual, setiap nanti masuk kuliah jual. Ternyata itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Bapak, 2 usaha yang tak pernah miskin walaupun tantangannya berat. Apa itu? Ternak dan berdagang. Makanya saya gigih sekarang. Kalau pegawai memang dia hidup lah golongan 4A, eselon 2, iyalah. Tapi selesai dia usia 60 tahun pensiun, kalau nggak pandai ngelolahnya, habis. Kalau pedagang, memang betul. Setahun, 2 tahun, jatuh lagi, buat lagi, jatuh lagi. Begitu masa tuanya, dia tinggal menikmati. Ternak juga begitu Pak. Lembuan 1, beranak pinak. Sekarang orang awak yang mencarinya. Mana Bapak tuh? Kami mencari lembu kurban. Dulu awak yang mencari pelanggan. Kurban kalian nanti cari sama aku lembunya ya. Begitu udah sukses, orang yang mencari. Ada nggak lembu lagi dari kita? Maka saya bercita-cita Pak sama istri saya, harus kita punya aset. Kalau enggak ternak, wajib berdagang. Ceramah-ceramah ini Pak, berapa tahun lagi ini? Yang di bawah udah banyak. Awak belum nyampe, kalau disampaikannya bahan awak, mati kutu awak, habis bahan tuh. Ceramah di mana sekarang? Live TikTok ada, di YouTube ada. Ini bukan profesi yang menjamin masa depan, dah. Makanya ulama-ulama di Jawa Pak, kenapa tenang berdakwah? Karena asetnya udah ada, sawahnya sekian puluh hektar, ya kan? Nggak diundang orang pun dia ceramah, tenang dia. Kenapa? Sawit dia sawah dia panen, udah berapa ton? Awak jong 2 hari udah goyang. Coba, apalagi udah demam awak, nggak bisa ceramah, macam mana ini ya? Allahu Akbar. Bisa masuk Ustaz. Demam pula aku Allah 5 hari demam, goyang juga, enggak keluar Bang, enggak tahan Abang deh. Namanya kurang sehat gitu. Tapi kalau ada aset Pak, tenang. Ya kan? Makanya ajarkan anak-anak kita macam mana dia punya pekerjaan yang menghasilkan dari jerih payahnya. Walaupun Bapak orang kaya, walaupun Bapak punya rumah sewa, walaupun Bapak punya usaha, ajarkan dia. Ayah mau pengajian, kau jaga dulu kedai ini. Dulu begitu Pak. Ya, berapa harganya ya? Ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Nanti enggak tahu kau nanti pulang ayah bilang nanti ya. Dulu diajarkan. Sekarang ya awak mau jajan. Dulu mau jajan kau jaga kedai dulu sampai asar. Ayah mau tidur dulu. Dulu begitu meninggal besok ayahnya, kedai itu bisa dilanjutkan karena diajarkan macam mana berdagang dari ayahnya. Maka jangan heran Pak, ini yang dialamatkan saudara-saudara kita Tionghoa. Meninggal ayahnya, lanjut anaknya jadi pengusaha, lanjut ke bawah. Kenapa? Karena tak boleh diberikannya aset ini kepada orang lain. Kita suka kita ngasih kepada anggota, agak sukses sedikit cari anggota. Padahal anak awak adanya, nggak enak lah Pak Ustaz. Masa anak awak dipekerjakan Pak Ustaz? Begitu mati, anak nggak tahu teorinya, anak nggak tahu resepnya, habis usaha, terakhir anggota yang jadi sukses. Itulah yang diajarkan sekarang Pak. Jangan heran.
Maka sekarang banyak anggota-anggota yang pertama dia jadi karyawan biasa, jadi pengusaha besar. Kenapa? Diambilnya ilmunya. Yang usaha besar ini tadi merasa dia, anak dia sudah jadi raja, semua serba ada, meninggal, anak tak tahu kerja. Usaha yang besar itu tutup, bahkan dijual, hilang namanya. Ini realita, Pak. Wajar Rasulullah diajarkan Allah ketika kecil, usia 8 tahun, belum berdagang. Kata kita orang Medan, kau kawan dulu paman ya, kemana berdagang, kau di belakang aja. Dulu begitu Nabi. Usia 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, jadi Ustaz, macam mana cara Nabi berdagang? Pertama, walayyin bilisanin bitolqin wazhin. Cara Nabi berdagang, Pak, lisannya ramah, lembut kali Nabi. Tengok orang pedagang sekarang, Pak, cuek-cuek. Awak duduk, ditanyanya pun tidak. Awak kan raja, tapi pelayannya tak nanya. Awak kayak orang bodoh, nengok-nengok tempat. Kalau dulu, silakan duduk Pak. Masalah apa Pak? Bentar dulu Pak ya. Anggota di belakang Pak, dulu bentar. Dulu bagaimana enggak? Datang awak, udah 15 menit. Abang kalau mau makan pesan bang, ngomong sikit, diam-diam aja bang. Awak yang dibentaknya. Apanya kawan ini? Awak yang datang baik-baik, aku mau ngasih rezeki samamu, tapi caramu menyambutku tak sesuai dengan itu. Besok-besok cukuplah 1 hari ini kita kemari. Besok kita lewat aja, nggak cocok, nggak ada ramahnya biar tahu. Mukanya pun muka setan kalau jumpa, nggak ada senyumnya biar tahu kau. Tapi orang tengok Pak, ramah, bang singgah lah Pak, alah abang duduk-duduk aja pun bang, aman itu. Nggak mungkin duduk-duduk agak makan, itu ilmunya itu. Dikasih mulai teh, dikasih dulu pancing. Udah nggak usah bayar dulu lah, nggak usah. Inilah apa dulu, apa namanya? Kalau cocok lah sama nanti singgah nanti kan. Satu orang yang kita gratiskan, besok dia cerita, di sana aku makan tempat kawan enak kali semua datang dari lisannya. Nah, yang kedua Pak, sisipkan sedekah setiap dagang kita. Saya pernah Pak dapat jamaah orang-orang Riau, dia pedagang, dia dapat ilmu dari orang-orang Cina. Apa katanya? Ustaz, ini maaf ya, cara berdagang orang-orang kita ini. Kalau saya Ustaz berdagang, dia berdagang waktu itu Pak, dagang apa? Es buah. Kalau hari ini musim panas, saya buat 100 gelas. Dah, habis jam 12, saya nggak nambah lagi Pak Ustaz. Kenapa? Niat saya dari mulai siang sampai jam 12 habis 100 gelas, saya tak akan tambah lagi itu 100 gelas lagi. Kenapa? Saya berikan peluang yang sama jualan dengan saya. Apa hikmahnya? Orang penasaran. Jam 12 saja udah habis. Besok kita beli jam 10 kita tunggu ya. Dah, semakin ramai jam 10 orang nunggu, jam 11 habis. Besok belum lagi awak hidangkan, udah nunggu pelanggan di depan. Itulah strateginya Pak. Kenapa? Karena orang penasaran, jumlah sedikitnya tapi menikmati, ketimbang terlalu banyak tapi tak menikmati. Kalau kita habis jam 12 100 gelas, rame nih, tambahi lagi air. Terakhir es buah itu nggak ada rasanya lagi. Mak parah kali. Sama kayak jual mie sop Pak, sama kayak jual bakso, ya kan? Begitu di ujung-ujung tinggal air, mak nggak ada rasanya. Kawan begitu malah. Kenapa? Terlalu mengambil keuntungan, tak memikirkan dagang yang sama menguntungkan. Maka di Mekah Pak Muhammad, di Madinah orang jualan, kalau tak ada di tempat dia, ditunjuknya itu. Kesana aja kau, di tempatku dah habis. Kita orang Indonesia, jangan kesana kau, lain itu, rasanya pun kurang itu. Banyak micinnya itu, lemaknya pun kurang itu. Dagangan saudaranya pun dirusaknya. Macam mana mau berkah? Dagangan saudaramu saja kau rusak. Ya kan? Cara Nabi apa? Bitolqin wazhin, wajahnya ceria, ya kan? Siapa mengamalkan ini Pak? Orang-orang Muhammad yang punya usaha, tapi kita pekerjaannya orang Islam. Tengok Indomaret, Alfamidi, Alfamart, tengok ramah-ramah di mall-mall, tengok Pak. Masuk kita di pintu, orang itu berdiri, lipat tangan sambil ngomong, "Selamat siang, selamat datang di Indomaret. Promo Roma 2 beli 1. Susu beruang beli 1 nggak dapat susunya, beruangnya datang. Mau kau?" Coba ramah kita. Datang baik-baik, disapa pun tidak, mukanya merengut, lewat pun kadang-kadang bengis. Apanya kak? Rupanya habis berantem sama bininya. Apa urusannya sama awak? Ini mohon maaf Pak, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia berdagang. Udah. Yang selanjutnya saya kutip dalam kitab Fiqh Sirah yang ditulis Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti.
walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanah. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara ammuhu Abu Talib ila Syam fi raqbit litizarah. Di usia 12 tahun Rasul diajak oleh pamannya Abu Talib pergi berdagang ke Syam untuk melakukan perdagangan sama rombongan kafilah. Walamma nazala ar-rakabu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mengendarai dengan kafilah Basrah, apa marra ala rahib hunaka yuqalu lahu Bahirah. Maka ketika berkendaraan Rasul ikut, ketika turun dari kendaraan seorang Bahirah, ahli Injil, ahli Taurat, melihat tanda-tanda kenabian ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aliman bil injili khabira bi su'unin nasraniyah. Dia ahli Injil, ahli agama kenasranian. Wa hunaka absara ba'iran nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu. Kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bahirah tadi, ia mulai mengamati Nabi secara terperinci dan mengajaknya bicara. Summa tafata ila Abi Talib faqala lahu. Maka saat itu Abu Talib melihatnya. Contoh ni Pak, Bahirah sudah mengintai-ngintai Nabi. Macam yang ku baca di Injil sifat-sifat kenabian Muhammad ini, macam ku baca yang ku pelajari di Taurat, macam dalam ilmu kenasranian yang ku teliti ada dalam diri Muhammad, dalam anak kecil ini. Saat itu dipantau oleh Bahirah, maka dilihat Abu Talib. Oh, apa yang terjadi ni? Kenapa Bahirah ini melihat-lihat keponakanku? Kenapa dia melihat-lihat Muhammad ini? Apa yang terjadi? Ma hadzal ghulamu minka? Ditanya Bahirah tadi, ma hadzal ghulamu minka? Bagaimana status anak ini dalam dirimu? Kira-kira siapamu ini kira-kira? Begitulah bahasa Medannya, Pak. Apa kata Abu Talib? Qala ibni, ini anakku. Tapi menurut Al-Imam Abu As-Suhaili dalam kitab Radul Unub, apa makna ibni menurut Abu Talib? Sementara itu kan kemanakannya, Pak, ya. Kan? Tapi katanya kenapa ini anakku? Wa kana Abu Talibin yad'uhu ibnihi li siddati mahabbatihi lahu wa syafa'atihi alaihi. Makna Abu Talib mengatakan Muhammad ini anakku karena cintanya itulah kepada Muhammad, dianggapnya Muhammad itu sebagai anaknya. Kalau kira-kira gini, Pak, awak Muhammad punya kemanakan karena sayangnya, sini anakku, sini anakku. Itulah kata-kata Bahirah tadi kan, ma hadzal ghulamu minka. Kira-kira bagaimana status anak ini dalam dirimu? Qala, menjawab Abu Talib, haja ibni, ini anakku. Berarti bukan anak kandungnya. Apa maknanya? Ini anakku. Maknanya, wa kana Abu Talibin yad'uhu bibnihi li siddati mahabbah. Karena sayangnya lah, karena cintanya lah yang bersangatan, maka disebutnya Muhammad itu anak kandungnya. Maka apa kata Bahirah tadi? Faqala lahu Bahirah. Maka Bahirah menjawab dengan apa yang dijawab oleh Abu Talib. Apa kata Bahirah? Ma huwa ibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulami hayya. Oh, kata Bahirah tadi, dia bukan anakmu. Oh, itulah hebatnya, Pak. Dia bukan anakmu. Alasannya apa? Karena tak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Allah. Bahirah tadi sudah mengatakan, ma huwa ibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulami hayya. Ini bukan anak kandungmu. Kira-kira begitu, Pak. Ini anak yang kubaca dalam kitab Taurat Injil. Ini ayahnya udah mati. Ini ayahnya udah enggak hidup lagi. Kenapa kau ngaku-ngaku sama aku kalau kau ayahnya? Wow, itulah dia. Apa kata Abu Talib? Faqala, Abu Talib menjawab, huwa ibnu akhi. Baru dia ngaku, Pak, ini bukan anak kandungku, tapi ini anak saudara kandungku. Nah, itulah dia. Makanya ini adalah anak saudara kandungku. Qala, maka menjawab Bahirah, ma fa'al abuhu? Apa yang sudah terjadi kepada ayahnya? Qala, mata wa ummuhu hubla bihi. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana sayang itu meliputi sebagai keluarga.
Tapi izin Pak, kadang-kadang antara paman dengan kemanakan kadang-kadang sudah berjarak. Makanya saya dapat pelajaran dalam sebuah kitab, nama kitabnya Al-Arabu Qabla Al-Islam. Penulisnya Dr. Zawad Ali. Bagaimana nasab-nasab Arab, bagaimana tradisi orang Arab sebelum datang Islam. Ternyata orang jahiliyah kelebihannya bangga dia mengakui nasab-nasabnya biar melanjutkan keturunannya. Kita sekarang Pak kadang-kadang suka tak mengaku nasab dari mana kita. Makanya kami orang Mandailing bangga menunjukkan marga nasabnya di ujung namanya. Macam aku Pak Abdul Muhadir Ritonga. Maka ku marahi ayahku sama omakku, kenapa enggak dipakai di ijazah Ritonganya mak? Ayah kau yang salah itu katanya. Kadang-kadang orang sekarang suka malu menunjukkan identitasnya. Kau orang apa kau? Orang Mandailing. Kenapa enggak buat marga? Nanti kata orang kokolot kali. Alah enggak usah lah. Ngapain pakai-pakai begitu? Oh, orang Arab suka membuat nama ujungnya itu nama keluarganya. Makanya orang Arab itu membuat nama Pak, diulang-ulang nama-nama yang punya sejarah dalam hidupnya. Kita tengok Pak, Muhammad Rasulullah punya anak namanya Abdullah. Dah, siapa Abdullah ini? Ayahnya. Punya anak namanya Fatimah. Siapa Fatimah ini? Neneknya. Itulah istri dari Abdul Muthalib. Siapa anaknya? Hamzah. Maka Hamzah dengan Muhammad hampir sebaya. Kenapa? Dari istri keempat Abdul Muthalib. Kenapa dibuat Nabi Muhammad nama anaknya, nama-nama sejarah hidupnya, biar terkenang nanti kalau dalam nama itu ada nama keluarganya. Cuman nama Muhammad tidak pernah, belum ada di dunia. Makanya Bahiroh tadi tahu, belum ada pernah dibaca Bahiroh ini nama Muhammad di dunia sebelum lahir anak ini Muhammad Rasulullah. Oh, kita kan Pak suka buat nama-nama yang tren-tren, ya kan? Tren-tren sikit, ya kan? Ada pula nama enggak tahu dia artinya, ya kan? Apa namanya? Homang. Tahu homang Pak? Melamun, makanya ada oto-otonya. Homang-homang saja kan. Jadi buat nama yang ada maknanya. Udah Pak? Kita lanjutkan sedikit kan? Huwa ibnu akhi, ini anak saudara kandungku. Faqala, maka tadi bertanya Bakhira, ma fa'ala abuhu? Apa yang terjadi kepada ayahnya? Maka ayahnya meninggal ketika Aminah dalam keadaan mengandung. Makanya Pak, ketika Aminah mengandung, makanya ada kesedihan yang didapatkan oleh Aminah. Tapi ketika Aminah pun mengandung, ada kegembiraan yang dia dapatkan dari para malaikat memberikan kabar gembira. Di mana kesedihannya? Begitu Aminah 2 bulan dalam kandungan, ya malaikat berdoa. Apa katanya? Ilahana, wahai Tuhan kami, annan nabiyya baqiya yatima. Ini dengar kali Pak. Begitu Muhammad, para malaikat bersedih. Kenapa? Wahai Tuhanku, kau tinggalkan kau tinggalkan nabi kami yang belum lahir ke dunia, baqiya yatima, sudah dalam keadaan yatim. Wah, itulah Pak sedihnya itu. Makanya kita kalau cerita sirah Nabawi ini Pak, sedih juga lah. Malaikat saja menunggu kesedihan Muhammad Rasulullah yang tak punya ayah, lahir ke dunia sudah tak nampaknya wajahnya. Sekarang banyak juga kadang-kadang anak tu lahir tak nampaknya ayahnya. Kadang tak siapa pula mama ayahnya. Itu pula bedanya Pak kan. Begitu lahir, mana ayah? Jangan kau tanya ayah kau, udah mati katanya. Bukan mati, rupanya bacore kan. Belum lagi apa-apa, udah lari ayahnya. Qala Bakhira, berkata Bakhira, sadaqta. Betul kau jujur kan? Gitulah kira-kira Pak ya. Betul kau kan? Betul yang kau bilang tadi kan? Kau bilang tadi anakmu, sekarang kau ngaku anak saudara kau. Sadaqta. Kau betul. Farzi ila baladi. Wah, tadi itu. Karena sudah dia tengok tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad, farzi' bihi ila baladi wahdhar alaihi yahuda. Maka engkau benar, bawalah segera dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Ini apa sejarahnya Pak? Karena orang Yahudi tak menerima keturunan Nabi itu dari Musa. Mereka beranggapan bahwa yang menjadi agama dan Nabi selanjutnya terhenti dengan Nabi Musa. Itulah orang Yahudi. Maka begitu lahir Muhammad, semua apa katanya? Siapa yang lahir hari ini anak laki-laki yang namanya Muhammad dikasih nama, bunuh. Wah, dalam kitab Anwarul Muhammadiyah yang ditulis Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka Pak dahsyatnya Muhammad ini.
Karena semua orang pengen membuat namanya Muhammad biar dianggap nabi dari keturunan orang Quraisy. Ada 4 yang membuat nama Muhammad di dunia. Pertama namanya Muhammad bin Ulazi, yang kedua Muhammad bin Uhaihah, yang ketiga Muhammad bin Rabi'ah, yang keempat Muhammad bin Abdullah. Datanglah orang-orang Yahudi menjumpai anak yang lahir ini 4 ini dengan waktu yang sama, hari yang sama, di tempat yang berbeda. Dijumpakan, siapa namanya ini? Muhammad bin Uhaihah, ini Muhammad bin Ulazi, ini Muhammad bin Rabi'ah, ini Muhammad bin Abdullah. Mana yang nabi? Dijaga Allah kenabian itu begitu lahir, Pak. Mana yang nabi? Dalam kitab Taurat sudah dinyatakan akan lahir anak dari suku Quraisy namanya Muhammad. Bunuh, pelanjut itulah yang merusak kenabian dari orang Yahudi. Maka orang itu heran, mana Muhammad? Namanya sama semua, Pak. Muhammad bin Uhaihah, Muhammad bin Rabi'ah, Muhammad bin Ulazi, Muhammad bin Abdullah. Mana yang lain Muhammad? Makanya ketika Muhammad itu lahir, adalah ditanya oleh Abdul Muthalib kakeknya, lima samaita ibnaka Muhammad, apanya alasannya kau buat nama Muhammad yang tak pernah orang Arab buat nama ini selamanya? Katanya, arzu ahmadahullah khulqun fis sama wa khulqun fil ard. Ku buat nama cucuku Muhammad agar langit dan bumi seluruh isinya memujinya ketika dia nanti hidup di dunia ini. Alhamdulillah, Pak, sampai sekarang Muhammad Rasulullah dipuji di mana-mana walau dia sudah wafat sekian 14 abad yang lalu. Coba. Nah, makanya Muhammad, Pak, izin. Apa katanya? Karena tadi orang-orang Bahiro, pendeta Bahiro ini sudah baca Injil, ahli kenasranian, orang baca macam mana kitab Taurat, farzi' ila baladi wahzir alai yahud. Pergi balik kau, bawa balik keponakan ini, jangan sampai tahu orang-orang Yahudi. Apa alasannya? Fa wallah la in arahuna, demi Allah, kata Bahiro, kalau orang tu lihat dia masih di sini, falul balighannahu syarra, maka akan terjadi sesuatu hal yang terburuk dalam dirinya. Nah, kira-kira begitu, Pak, kan? Kau bawa pulang Muhammad ni balik, balik ke Mekah. Pergi kau dari saat ini balik kau. Kenapa? Karena ku tengok tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad. Kalau orang Yahudi masih melihat dia di sini, hati-hati, akan ada terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Maka apa? Fa innahu ka'inun li ibni akhika hadza sa'nun azim. Kata Bakhira, sesungguhnya anak saudaramu ini adalah memegang persoalan-persoalan tugas yang besar. Wa asra'a bihil Abu Talib a'idan ila Makkah. Karena Abah Hiroh tadi mengatakan ini anak punya potensi besar menjadi nabi, tanda-tanda kenabian ada dalam dirinya. Sampai nanti orang Yahudi tahu, maka keponakan ini akan dibunuh. Apa yang terjadi? Maka Abu Thalib pun langsung membawa Muhammad pulang ke Mekah. Itulah, Pak, itu Nabi Muhammad belum berdagang, masih mengawani pamannya berdagang di usia 12 tahun. Nanti makanya Rasul berdagang 2 kali ke Sam. Yang kedua kalinya nanti kita ceritakan bagaimana dia disitulah terpikat melihat kejujuran Rasulullah. Maka Khadijah lah yang mengangkat dia sebagai pelanjut dagangannya bersama para sahabat. Salah satunya adalah namanya siapa? Tuhanku, Maisarah. Nah, jadi ingat, Pak, Maisarah ini bukan laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Itulah kawan Nabi berdagang ke Sam. Kalau sempatlah Maisarah kawan Nabi naik onta, mana cocok lagi itu? Hati-hati. Jadi bukan setiap tamar butuh di ujungnya nama perempuan. Hamzah, ya kan? Laki-laki. Maisarah, ya kan? Laki-laki. Jadi hati-hati. Dah, Bapak Ibu yang saya hormati, makanya Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun dibawa oleh pamannya pulang ke Mekah. Maka perdagangan yang kedua, itulah Muhammad di kitab yang berbeda. Saya mengutip dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis Al-Imam Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Siapa kawan Nabi yang selanjutnya, yang kedua kalinya? Di usia berapa Nabi berdagang yang kedua? Di usia 16-17 tahun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan kawan Nabi saat itulah Sa'id bin Su'aib, Sa'id bin Abu Su'aib, sebagai partner awal bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah Muhammad tidak ada yang berselisih dalam kecurangan.
Makanya kawan partner Nabi pertama berdagang namanya Abu Said bin Abu Said. Makanya mohon maaf Pak, kalau yang join ini kadang-kadang tak ada yang lama itu. Tak ada yang lama. Kenapa? Mulai goyang lah Pak. Pertama join, berapa sahammu? Sekian. Oh 1 miliar. Dah, aku berapa? 1 miliar. Bagi untung. Dah, bagi untung, mulailah kecemburuan sosial. Ya kan? Kawan enggak bergerak, awak yang capek mempromosikannya, maka keuntungan sama. Mulailah Muhammad bagi. Mulai bagi usaha, buka cabang dengan nama usaha yang sama, buat tempat yang berbeda, hancur. Udah banyak kita tengok di TV-TV Pak, kan? Artis-artis yang dulunya join, ya kan? Tiba-tiba tak sejalan. Kenapa? Karena dagang ini langsung kontak untungnya. Langsung nampak di depan mata keuntungannya. Siapa yang tak tergiur dengan keuntungan di depan mata langsung diterima? Kalau pegawai Pak, pekerja 1 bulan, 1 bulan awak belum gajian udah terutang. Ya kan? Begitu gajian udah habis bayar utang. Nah kan? Kalau pengusaha nggak takut dia miskin, maka carilah partner yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, apa hikmah kenapa di usia 12 tahun perdagangan Nabi mengawalnya, pamannya berdagang. Di usia 17 tahun dia mulai belajar berdagang dengan sahabat As-Said bin Abu Said. Maka hal yang paling dominan, wa futihat ainaihi ala aqwamin. Apa hikmahnya di usia muda Rasulullah sudah berdagang, biar dia melihat watak-watak masyarakatnya dan umatnya di pasar sana. Kau maka yang melihat orang baik Pak, lihatlah ketika dia di pasar. Tengok pedagang sekarang, banyak nipunya. Ini asli, dipakai 2 hari luntur. Datang, ini kok luntur? Yang kupegangkan asli, yang kau beli KW. Mana salahku?